adik-adik, nih di episode kali ini kakak menemani adik-adik semua dalam membacakan cerita. Kali ini kakak punya cerita di 13 pemimpin Islam dunia. Ini kalau adik-adiknya mau, ini adik-adiknya bisa pesan kalau di kakak aja ya. Oke, kakak bakal kenalin judul-judulnya. Yang pertama ada di Umar bin Khattab. Terus ada juga di Muhammad Al-Fatih. Ada lagi di Abdul Hamid II, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Al-Ma'mun, ada Sulaiman Al-Kanini, ada Umar bin Abdul Aziz, ada Muhammad, Abu Bakar Rashidi, Muawiyah bin Abu Sufyan, Harun Ar-Rasyid, dan terakhir ada Hasan bin Ali. Dan kali ini kalau bakalan pilih salah satu judulnya, kita bakalan baca di judul Umar bin Khattab ya. Oke, siapa sih Umar bin Khattab ini? Dia terkenal sebagai orang yang keras, tak sedikit orang yang takut pada dirinya. Namun dia juga memiliki kepedulian yang amat besar pada kehidupan masyarakat Islam. Oke, kita simak dulu ya untuk ceritanya. Di sini sudah ada petanya juga ya, nanti boleh dilihat. Oke, Umar bin Khattab terpilih menjadi khalifah setelah Abu Bakar menunjukkannya melalui sebuah surat wasiat. Para sahabat pun lalu menyetujui kepemimpinan Umar. Pada awalnya, Umar cenderung ditakuti, alih-alih dicintai oleh rakyatnya. Namun, perlahan-lahan Umar mulai dihormati karena usahanya dalam merangkul semua golongan dan menjalin hubungan baik dengan para tawanan perang. Umar mulai menata negara dengan membentuk lembaga-lembaga tertentu. Ia membagi negara menjadi beberapa provinsi dan menunjuk gubernur untuk tiap-tiap provinsi. Semua itu dilakukan agar pemerintahan berjalan dengan lancar. Umar melarang para pejabat untuk melakukan bisnis selama masih menjabat. Ia sangat ketat dalam urusan keuangan supaya tidak terjadi korupsi. Untuk menjaga keamanan, benteng-benteng didirikan di wilayah yang berbatasan dengan Persia dan Romawi seperti kota Damaskus dan Kufah. Umar juga memerintahkan pembangunan saluran air di wilayah Basra, selatan Irak. Air itu kemudian digunakan untuk kebutuhan minum dan perairan lahan pertanian. Pada tahun 637, pasukan Muslim berhasil menundukkan Baitul Maqdis, Yerusalem. Umar datang ke sana secara langsung untuk menerima penyerahan kekuasaan dari juru kunci Baitul Maqdis yang bernama Sophronius. Umar melihat bahwa Baitul Maqdis dipenuhi sampah dan tampak tak terawat. Umar dan para penduduk lalu membersihkan tempat itu bersama-sama. Umar juga mengeluarkan surat jaminan yang menyatakan bahwa orang-orang Kristen dan Yahudi tetap diizinkan untuk bermukim dan beribadah di sana. Persoalan keuangan negara tak luput dari perhatian Umar. Dia mendirikan Baitul Mal yang berfungsi mengumpulkan uang dari zakat dan pajak serta menyalurkannya untuk berbagai kepentingan rakyat. Berkat pengelolaan Baitul Mal yang cermat, banyak daerah di kekhalifahan yang menjadi makmur dan para penduduk mulai menjadi sejahtera. Pernah terjadi bencana kelaparan pada tahun 638 di Jazirah Arab. Maka Umar dengan sigap langsung memerintahkan penyaluran bahan makanan dari wilayah Irak dan Syam. Upaya Umar berhasil menyelamatkan ribuan atau bahkan jutaan nyawa. Umar juga harus menghadapi bencana wabah Amwas yang kala itu menyebar di wilayah Syam. Ribuan umat Islam meninggal akibat wabah itu, termasuk Abu Ubaidah. Setelah wabah usai, Umar segera menyusun kembali tata pemerintahan di Syam agar penduduk tak menderita berkepanjangan. Oke, teladan dari cerita ini adalah yang pertama, pemimpin tidak boleh membiarkan rakyatnya kelaparan. Pemimpin harus mengatur segala hal dengan teliti. Seorang pemimpin harus sigap dan cekatan ketika ada masalah serius.
Oke, ini udah selesai ya. Buku keluaran dari Pustaka Quran Sunnah ini adalah karya dari Kak Tasya Ahmad Kasim. Buku ini ada 16 halaman di setiap ceritanya. Sekian ya cerita dari kakak. Jangan lupa ya buat adik-adik ditunggu video selanjutnya di minggu depan. Jangan lupa ya komen, like, dan juga subscribe ya. Terima kasih.